Ini adalah kisah di mana Jepang yang pernah menguasai Pasifik berakhir dengan kehancuran. 6 Agustus 1945, bom atom Little Boy jatuh ke bumi Hiroshima. Hiroshima hancur lebur. Bagi Amerika, sasarannya adalah tentara Jepang dan markas militernya. Namun, ketika senjata pemusnah massal ini jatuh, manusia menjadi tak berdaya layaknya semut dan serangga. Ratusan ribu manusia dimusnahkan hanya dalam beberapa menit. Namun, apakah Jepang menyerah? Tentunya tidak. Tentara sejati lebih baik mati daripada menyerah. Dalam catatan sejarah, peluncuran bom atom ini mengakhiri Perang Dunia Kedua dan tentunya Perang Pasifik. Bom atom yang merubah sejarah umat manusia. Bukan hanya mengenai berakhirnya Perang Pasifik. Dalam video ini, kita akan membahas di balik proyek rahasia bom nuklir. Begitu juga pertempuran hebat antara Soviet dan Jepang di Manchuria yang hampir dilupakan oleh sejarah. Konflik perebutan wilayah Manchuria antara Jepang dan Rusia sudah berlangsung sejak puluhan tahun yang lalu sebelum Perang Dunia Kedua. / 1905, Jepang berhasil merebut Manchuria dari Rusia. Dan 36 tahun kemudian, Rusia atau Soviet kembali bertempur dengan Jepang untuk mengambil Manchuria. Untuk meredam sengketa ini, pada bulan April 1941, Jepang dan Soviet melakukan gencatan senjata dan menandatangani Fakta Netralitas atas Manchuria. Saat Perang Dunia Kedua terjadi, Soviet tengah sibuk melawan Jerman dan dia hanya menunggu kesempatan tiba untuk menghunus Jepang pada waktunya. Pada tahun 1945, kesempatan itu tiba. Jepang bukan lagi terpojok, tapi sudah babak belur. Seluruh pertahanannya di Pasifik sudah di tangan sekutu. Termasuk juga Jerman terkepung oleh sekutu. Stalin mengambil kesempatan ini untuk bertindak lebih jauh. Februari 1945, para pemimpin blok sekutu Winston Churchill, Franklin D. Roosevelt, dan Stalin melakukan pertemuan di Crimea. Hasilnya, Soviet bergabung dengan blok sekutu melawan Jepang. Stalin meminta persetujuan untuk melawan Jepang dan merebut wilayah yang direbut Jepang sebelumnya, salah satunya yakni Manchuria. April 1945, Soviet membatalkan Fakta Netralitas dengan Jepang. Dengan demikian, Stalin akan menyerang Jepang dengan keras. 8 Agustus 1945, Soviet mendeklarasikan perang dengan Jepang. Dengan 1.171 peluncur roket ganda, 27.000 artileri, 5.556 tank, dan 3.721 pesawat,
Pada tanggal 9 Agustus 1945, sebanyak 1,5 juta tentara merah menyerbu 3 target sekaligus di Manchuria, Korea, dan Kepulauan Kuril. Serangan besar-besaran ini terbagi dalam 2 front. Front Barat bergerak dari Mongolia menuju Manchuria di Shenyang, lalu ke Changchun, dan kemudian Harbin. Sementara itu, dari front timur jauh, tentara merah bergerak dari perbatasan Soviet bagian timur menuju Jilin, lalu kemudian ke Harbin. Gerakan menjepit ini membuat pasukan Kwantung ex-Jepang kewalahan. Pesawat-pesawat Soviet menghamburkan peluru dan bomnya. Tank-tank, artileri, dan roket-roket tentara merah mulai meluapkan pelurunya. Minimnya alat tempur serta minimnya pengalaman bertempur membuat pasukan Kwantung tidak bisa berbuat apa-apa. Apalagi Jepang kala itu sudah mendeklarasikan untuk menyerah kepada sekutu. Moral mereka sudah hancur. Serangan Soviet terus-menerus digencarkan. 20 Agustus 1945, 2 front pasukan Soviet bertemu di wilayah Kikihar, Manchuria. Di sana, mereka menggempur garnisun Kwantung dengan keras. Bukan hanya Manchuria, Stalin berupaya terus menyerang wilayah kekuasaan Jepang di sekitarnya. Sebagian pasukannya menuju wilayah Kepulauan Kuril. Pada tanggal 18 Agustus 1945, kapal-kapal Soviet melakukan pendaratan amfibi di daratan Pulau Kuril. Pertempuran pun terjadi. Artileri-artileri Soviet serta roket-roket Soviet berhamburan menerpa garnisun Jepang. Sementara itu, sebagian pasukan merah lainnya disebar ke Korea. 24 Agustus 1945, mereka menggempur garnisun Jepang di Korea bagian utara. Pasukan Jepang tidak bisa berbuat banyak. Pertempuran seluruhnya tidak akan dibahas di sini, karena pertempuran berlangsung lama hingga tanggal 2 September 1945. Satu hal yang pasti, Soviet berhasil merebut wilayah Manchuria, Korea Utara, dan Kepulauan Kuril. Hanya saja, di bulan Agustus, kita telah melupakan satu hal yang sangat penting dalam teater Perang Pasifik, yakni jatuhnya bom atom dan berakhirnya Perang Pasifik. Sejak tahun 1940, Kantor Penelitian Pengembangan Ilmiah dan Departemen Perang Amerika mengembangkan sebuah proyek rahasia yang dikenal dengan Proyek Manhattan. Proyek rahasia yang dipimpin oleh Robert Oppenheimer ini bekerja untuk membuat sebuah bom dari nuklir yang kemudian dirubah menjadi bom atom. Hanya saja, bom ini belum diuji kekuatannya. 14 Juli 1945, di Los Alamos, New Mexico, sekumpulan ilmuwan Proyek Manhattan menyiapkan bom dengan teknologi baru yang belum pernah ada sebelumnya. Sebuah bom yang dikerjakan selama 3 tahun dan menelan biaya sampai 2 miliar US dollar. Mereka sedang mempersiapkan untuk menguji bom atom ini dengan meledakannya di New Mexico. 100 banding 1. Kita akan membelah kulit bumi dan memusnahkan seluruh dunia. Kalian semua silahkan bersaksi di depan Komite Penyidik Kongres jika pengujian ini gagal. Uji coba bom atom di New Mexico menjadi awal perjalanannya menuju Hiroshima. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Ledakan berbentuk seperti jamur dan mengeluarkan cahaya kilat. Suaranya
membuat telinga seakan pecah. Kekuatan ledakan sama dengan kekuatan 67 juta batang dinamit. Bom atom sebenarnya digunakan untuk meledakkan Jerman, namun Amerika memiliki sasaran lain. Aku bangga padamu. Perang sudah selesai. Ya, kita akan meledakkan bom ini ke Jepang. Bagi Direktur Proyek Manhattan, Robert Oppenheimer, ini akan sangat menyakitkan. Mei 1945, Jerman telah dikalahkan oleh sekutu. Amerika berharap Jepang akan melakukan hal yang sama. 16 Juli 1945, para pemimpin negara-negara sekutu seperti Winston Churchill, Perdana Menteri Inggris, Harry S. Truman, Presiden Amerika, dan Joseph Stalin, pemimpin Uni Soviet, berkumpul di Potsdam, Jerman. Mereka membahas bagaimana mengakhiri Perang Pasifik. 26 Juli 1945 kemudian, Deklarasi Potsdam menghasilkan memberikan pilihan kepada Jepang antara menyerah atau menghadapi kehancuran total. Kami menuntut kepada pemerintahan Jepang untuk memproklamirkan penyerahan tanpa syarat bagi seluruh tentara Jepang sekarang. Ultimatum itu disiarkan ke Jepang melalui radio. Ironisnya, bagi Perdana Menteri Jepang, Kantaro Suzuki, ini tampak seperti senjata makan tuan. Jika kita bertahan, mereka akan menyerah sebelum kita. Suzuki mengumumkan bahwa pemerintah Jepang mengabaikan Deklarasi Potsdam. Dia memakai kalimat Nokusatsu yang berarti membunuh dengan diam-diam. Dengan demikian, ledakan bom atom di Jepang tak terelakkan. Jepang memilih kehancuran total, dan ratusan ribu rakyat Jepang harus bersiap menemui ajalnya. Juli 1945, dari San Francisco, kapal-kapal Amerika yang membawa bom atom berlayar menuju Pulau Tinian. Perjalanan memakan waktu sampai 10 hari. Dan dari Tinian menuju Jepang, pesawat-pesawat Amerika hanya perlu terbang selama 6 jam. Di Pulau Tinian, dengan 4 landasan, terdapat 500 pesawat bomber B-29. Mereka sama sekali siap untuk meluncur ke Jepang kapanpun. Laksamana William Sterling Parson, operator senjata bom atom, pada awalnya menargetkan kota Kokura sebagai tempat industrialisasi, Hiroshima sebagai pusat militer, dan Kyoto sebagai pusat peradaban dan pendidikan. Namun, kota Kyoto diganti dengan Nagasaki. Paul Tibbets, pilot utama Enola Gay. Kyoto tak diikutkan. Stimson terlalu menyayangi kuilnya. Tapi kita punya Niigata, Kokura, Nagasaki, dan Hiroshima. Itu semua kota-kota yang belum dipanggang. Yang utama adalah Hiroshima. 4 Agustus 1945, di Tinian, Paul Tibbets mengumpulkan para pasukannya. Misi pengeboman diatur ketika awan di atas Jepang bersih. Inilah yang telah lama kita nantikan. Kita menerima perintah untuk menjatuhkan bom itu ke wilayah musuh. Bom yang kalian jatuhkan adalah teknologi baru dalam sejarah perang. Ini senjata yang paling merusak yang pernah dibuat. Jangan ada yang membicarakan hal ini kepada siapapun. Jangan bicara bahkan di antara kalian sendiri. Jangan menyebut sedikit pun tentang misi ini. Is that clear? Yes, sir. Pada akhirnya, para perwira Angkatan Udara Amerika akan menjatuhkan bom atom Little Boy dan Fat Man ke Hiroshima, Kokura, dan Nagasaki.
Untuk mendapatkan keberuntungan, Paul Tibbets melukiskan nama orang tuanya di pesawatnya. Menurut tradisi, ia memilih sebuah nama untuk pesawatnya demi sebuah keberuntungan. Aku ingin menamainya dengan nama ibuku, Enola Gay. Kupikir ini akan masuk dalam potret sejarah. Dan aku ingin ini menjadi pertanda baik untuk misi ini. Hiroshima adalah pangkalan militer yang paling penting bagi Jepang. Orang Jepang menyebutnya sebagai kota tentara. Banyak yang menduga Hiroshima akan menjadi sasaran berikutnya setelah Nagoya dan Tokyo. 5 Agustus 1945, sehari sebelum meledak, para penduduk Hiroshima melakukan kegiatan seperti biasa. Mereka tidak mengetahui jika ajalnya tinggal beberapa jam saja. (5 Agustus 1945 malam hari, para pilot sudah siap terbang. Sempat sebelum berfoto, mereka diberi pil bundir oleh dokter. Pil sianida ini harus mereka telan ketika mereka ditangkap Jepang. Menjelang pagi, di lapangan kapal terbang Pulau Tinian, pesawat bomber B-29 Enola Gay Super Forces dan beberapa pesawat lainnya terbang menuju Hiroshima. Pesawat Enola Gay yang dikemudikan Paul Tibbets membawa bom atom yang bernama Little Boy. 6 Agustus pagi hari, dalam hitungan mundur, Enola Gay dari ketinggian 600 meter menjatuhkan bom atom Little Boy ke bumi Hiroshima. 43 detik setelah lepas, waktu dan pemicu barometrik mulai mengaktifkan mekanisme pemicu. Sebuah uranium ditembakkan ke uranium lainnya yang menyalakan reaksi nuklir. Reaksi nuklir membuat zat padat mulai melepas energinya yang tak terkira jumlahnya. Dalam hitungan detik kemudian, bom atom menghantam bumi Hiroshima. Ledakan dan cahaya meluap seperti bentuk jamur. Menyala Hiroshima. Kilatan cahaya itu mengeluarkan radiasi inframerah dan sinar gamma yang menembus dinding dan sel-sel tubuh manusia. Radiasi nuklir yang dihasilkan menyebabkan luka bakar dan penyakit radiasi yang mematikan. Kekuatan ledakannya mencapai 20.000 kiloton TNT. Hiroshima telah hancur. Pusat kota telah rata menjadi abu. Seluruh kota dalam radius 2 km dari titik ledakan hancur. Sanji Kawaguchi. Ada hembusan angin yang sangat kencang dan suara seperti guntur. Sesuatu yang nampak suram dan indah. Aku mengira sebuah pesawat telah menabrak matahari. Meski seluruh Hiroshima telah hancur, militer Jepang masih enggan untuk menyerah. Presiden Truman mengeluarkan peringatan untuk meledakkan bom kedua. Jika Jepang tidak menyerah, maka bom-bom terpaksa dijatuhkan lagi ke tempat industri Jepang. Aku mendesak warga Jepang untuk segera meninggalkan kota industrialisasi dan menyelamatkan diri dari kehancuran. Aku sangat mengerti betapa ganasnya ledakan bom atom. 9 Agustus 1945, bom atom yang bernama Fat Man dibawa oleh B-29 dari Tinian. Siang harinya, pukul 11.00, Fat Man dari ketinggian 2.700 meter dijatuhkan. Namun, bukan ke Kokura yang dipenuhi awan, melainkan ke Nagasaki. Kekuatan ledakan mencapai 21.000 kiloton TNT. Nagasaki bernasib sama seperti Hiroshima, hancur dan menjadi abu. Dr. Takashi Nagae sebelum kejadian berpamitan kepada istrinya. Dia
akan pergi untuk waktu yang lama. 3 hari kemudian aku pulang ke rumah. Aku langsung menemukan istriku di reruntuhan dapur. Hanya punggungnya dan tulang-tulangnya yang hangus terbakar. Dia masih hangat. Aku menggendong istriku dan memasukkannya ke dalam ember dan aku menguburnya. Baik di Hiroshima dan Nagasaki, kurang lebih 300.000 orang Jepang tewas. Selama 50 tahun ke depan, lebih dari 100.000 orang akan meninggal dunia akibat radiasi. 2 bom atom dalam 4 hari telah memusnahkan 2 kota penting di Jepang. Jepang benar-benar dibuat hancur oleh Amerika. Perdana Menteri Suzuki lalu menyerahkan keputusan sepenuhnya kepada Kaisar Hirohito. Dan inilah kesempatan sang kaisar untuk mengakhiri perang untuk yang kesekian kalinya. Dan kini kaisar memutuskan untuk mengakhiri penderitaan rakyat dan mengakhiri perang. Namun, pada tanggal 12 Agustus 1945, sekelompok militer ultranasionalis kontra kaisar berusaha melakukan kudeta terhadap Kaisar Hirohito dengan alasan tidak setuju jika kaisar menyerah. Namun, berhasil digagalkan. Dengan jaminan keselamatan, 15 Agustus 1945 pagi hari, sang penguasa ilahi Jepang, Kaisar Hirohito, melalui siaran radio berbicara kepada rakyatnya. Jika kita terus berperang, hal itu tidak hanya akan menimbulkan kehancuran total bagi bangsa Jepang, tetapi juga menyebabkan kepunahan total peradaban manusia. Jadi, kita memutuskan untuk membuka jalan bagi perdamaian besar dengan menanggung dosa besar. Untuk yang pertama kalinya, orang-orang Jepang mendengar suara dewa mereka yang masih hidup. Sama sekali, Hirohito tidak menyebutkan menyerah, tapi tentang berakhirnya perang. Mengikuti perintah kaisar, seluruh pasukan Jepang meletakkan senjatanya dan menyerah. Untuk yang pertama kalinya, Jepang harus menghadapi suatu kenyataan, yakni kekalahan. (30 Agustus 1945 siang hari, sebuah pesawat tiba membawa seorang jenderal yang dianggap sebagai penguasa baru Jepang. Jenderal Douglas MacArthur, panglima tertinggi Amerika itu, dengan santai keluar dari pintu pesawat seakan seperti aktor Hollywood. Tiga hari kemudian, 2 September 1945, sebuah peristiwa merubah sejarah. Jepang dengan resmi menyerah kepada sekutu. Di Teluk Tokyo, di atas kapal perang USS Missouri, Jepang menandatangani penyerahan tanpa syarat kepada Amerika. Salah satu isi surat penyerahan itu berbunyi, "Kami dengan ini memerintahkan pemerintah Kekaisaran Jepang dan Markas Besar Umum Kekaisaran Jepang untuk membebaskan semua tawanan perang dan interniran sipil sekutu yang sekarang berada di bawah kendali Jepang. Kewenangan Kaisar dan pemerintah Jepang untuk memerintah negara harus tunduk kepada Panglima Tertinggi Sekutu." Kini, Jepang bukan hanya mengalami kekalahan. Jepang juga diduduki oleh Amerika dan sekutunya. Seluruh aturan pemerintahan Jepang dan keputusan kaisar kini berada di tangan Amerika. Setelah mendengar pidato Panglima Tertinggi Jenderal Douglas MacArthur, Mamoru Shigemitsu, Menteri Luar Negeri Jepang, dan Jenderal Yoshijiro Umesu, Kepala Staf Umum Tentara Kekaisaran Jepang, menandatangani kekalahan Jepang tanpa syarat dalam Perang Pasifik. Pada saat itu, seorang kolonel Jepang menyapu matanya yang berlinang. Perang Pasifik
telah berakhir. Namun, kisah Jepang masih belum berakhir. Seluruh militer yang bertanggung jawab dicap sebagai penjahat perang, bahkan ditangkap dan dieksekusi. Seluruh militer Jepang dilucuti. Kekaisaran Jepang tidak lagi memiliki militer. Jepang mengalami masa depan suram. Panen padi telah gagal. Inflasi merajalela dan pasar gelap tersebar luas. Meski begitu, Kaisar Hirohito berjanji akan membangkitkan Jepang kembali. Bukan hanya Kaisar, Amerika pun turut serta membangun Jepang. Aneh dan menarik. Dan yang lebih menarik lagi, ada peristiwa penting yang membuat Jepang bangkit dan menjadi negara maju seperti sekarang. Nantikan di episode terakhir selanjutnya. Kebangkitan Jepang dari kehancurannya.